Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira-kira lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya, terima kasih. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Dia pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak, supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Ada banyak hal yang terjadi dalam debat perdana calon presiden antara 3 kandidat calon presiden.
kita akan dalami gestur-gestur apa saja yang menarik di sana bersama dengan Ibu Monica Kumalasari selaku pakar gestur dan mikro ekspresi. Terima kasih sudah ada bersama kami. Ya. Bu Monica, sebelum kita ke performa masing-masing capres, saya ingin tahu bagaimana kemudian Bu Monica menilai mekanisme debat yang dihelat di pelataran KPU ini, debat perdana. Ya, jadi kalau kita lihat debat ini adalah debat di panggung yang benar-benar polos seperti itu, dengan ketiga capresnya ini berdiri, kemudian tanpa podium, ya. Ini memang seharusnya suatu debat dilakukan seperti itu, ya. Jadi artinya podium atau meja atau apapun itu menjadi penghalang. Ya, nah karena dalam suatu debat adalah yang diperlukan adalah impresi yang akan dirasakan oleh para audiensnya, apakah verbal yang disampaikan ini juga berkesesuaian dengan bahasa nonverbalnya, ya. Dan bahasa nonverbal ini memang bisa terlihat ketika tidak ada hambatan. Bahkan kalau misalnya ada podium atau meja itu harus diletakkan di sampingnya. Gitu. Gitu. Monica, ada yang mempertanyakan mengenai kepantasan dari masing-masing kandidat calon presiden yang berdiri tanpa sekat ataupun tanpa podium yang menjadi perantara di antara masing-masing kandidat. Apakah Anda merasa hal demikian seharusnya memang menjadi perhatian publik ketika kemudian kandidat presiden berdiri tanpa sekat, tanpa podium di depan penonton yang hadir di sana, di depan para pemirsa yang menyaksikan? Ya. Secara kepantasan, karena kita orang timur akan mengatakan bahwa ini tidak cukup pantas karena benar-benar hanya berdiri dan plain semuanya seperti itu. Tetapi dalam suatu aturan untuk melakukan debat seperti ini, maka seperti saya sudah katakan tadi, ini adalah aturan yang benar. Jadi dalam hal ini KPU sudah melakukan sesuatu yang benar, begitu ya, dalam aturan untuk melakukan debat atau diskusi dengan publik seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi, distance-nya juga distance yang cukup memadai ya untuk seperti itu. Jadi artinya aturan mengenai staging dan sebagainya itu sudah. Karena ini kan untuk pertama kalinya dia seperti ada di arena, kalau kita ibaratkan seperti arena gladiator. Betul. Dia dikelilingi oleh banyak khalayak dari masing-masing perwakilan, dan kemudian dia diperhadapkan dengan dua moderator, yang mana dua moderator ini berdiri berhadap-hadapan dengan masing-masing kandidat presiden. Menurut Anda, apakah hal ini kemudian dirasa lebih baik atau jangan-jangan ada catatan di sini untuk mekanisme ke depannya? Ya, jadi kalau memang secara langsung seperti tadi sudah saya sampaikan, itu harus dibuat agak sedikit berjarak begitu ya. Artinya sudut kemiringannya harus tetap ada seperti kita saat ini begitu ya. Nah, ini adalah sesuai dengan etika bahwa debat atau diskusi publik ini harus dilakukan dengan semuanya terlihat, dan ini bukanlah suatu interogasi tetapi merupakan suatu proses interview begitu. Untuk Anda sendiri, Anda yang sepakat dengan podium atau tidak? Tidak. Ya, karena aturannya memang begitu. Tidak boleh ada yang menghalangi supaya bahasa bawah sadar tetap terlihat. Bu Monica, ada banyak perdebatan yang terjadi ketika tiga kandidat ini saling menyampaikan visi misinya, termasuk tanya jawab, ada argumentasi. Salah satunya adalah ketika Pak Anies dengan Pak Prabowo. Dan pada saat itu Pak Prabowo menyinggung momen ketika Pak Anies datang ke rumahnya. Ini kaitannya dengan persoalan demokrasi. Apa yang Anda tangkap? Kalau kita cermati, hampir semuanya juga melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah suatu pertunjukan di mana antara gagasan atau logik itu akan terlihat apakah gagasan ataukah lebih banyak perasaan yang terlibat di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gagasan-gagasan yang disampaikan, ketika Pak Anies mengatakan mengenai visi dan misinya, ya, visi itu kita sepakat dulu bahwa visi adalah kita melihat apa yang akan terjadi di depan atau gagasan apa, dan kemudian misi adalah bagaimana cara untuk mencapai visi tersebut, begitu ya. Nah, ketika menyampaikan visi dan misinya, ini Pak Anies juga menyinggung mengenai ya milenial dan bagaimana kondite dari si pasangan di sebelah, jadi paslon sebelah, begitu ya. Nah, ini akan mengurangi sebetulnya dari
karismanya Pak Anies sendiri, karena biarlah publik yang akan menilai mengenai kelemahan dari lawannya, begitu. Jadi tidak perlu disampaikan. Artinya rasa di sini tidak perlu menjadi dominasi dari gagasan-gagasan yang harusnya disampaikan melalui visi dan misinya, begitu ya. Jadi fokuslah kepada keunggulan dari pasangan Pak Anies dan juga Caimin, begitu ya. Tetapi ketika pada awal sudah dikatakan seperti ini, maka masyarakat juga bisa menilai, gitu ya. Ketika di panggung debat yang secara resmi ini, Pak Ganjar sudah dengan performance yang cukup baik dalam arti bahasa nonverbalnya, sehingga rasa tadi di cover dengan social smile. Jadi kita melihat bahwa dalam debat kemarin social smile ini banyak ditunjukkan oleh Pak Ganjar. Tapi sebelum kita sampai sana, kita masih membahas lagi nih tadi mengenai rasa tadi, begitu ya. Jadi memang yang banyak ditunjukkan adalah kalau Pak Ganjar sudah lebih menata, tetapi kenapa ini justru malah keluar dari Pak Anies, menyinggung mengenai paslon sebelah, begitu. Nah, jadi ini yang harusnya tidak perlu lagi, supaya di debat-debat berikutnya lagi masing-masing semuanya fokus kepada gagasannya. Oke. Antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo juga ada perbandingan sengit. Yes. Saya ingin tahu tanggapan Anda ketika Pak Ganjar bertanya mengenai perihal kejahatan HAM di masa lalu pada Pak Prabowo. Ini acaranya kan adalah merupakan debat adu gagasan, ya, bukan kampanye, gitu ya. Jadi ini memang tidak sepantasnya untuk diperagakan gitu oleh cawapres Pak Prabowo paslon nomor 2 gitu ya. Jadi memang seharusnya ini tidak dipertontonkan dalam debat. Seharusnya lebih bisa menahan diri. Seharusnya bisa lebih menahan diri. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data gak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Berziarah. 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya.
Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, waktu? Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Apa yang Anda tangkap dari gestur kedua belah pihak? Ya, ini adalah yang disebut dengan catalytic question. Jadi memang yang disampaikan ini ketika hal yang bersangkut yang sehubungan dengan HAM tersebut, ini kan muncul selalu menurut Pak Prabowo 5 tahun sekali isu ini pasti akan digoreng begitu ya. Nah, bagaimana bahasa bawah sadar ini, apakah beliau memang sudah tidak peduli dengan isu yang selalu muncul ini, ataukah masih terlibat juga secara rasa atau emosinya begitu. Nah, saya menilai ini tetap masih menggerus perasaan dari Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang terlihat sampai dengan mulai dari ekspresi wajah, dan kemudian kalau di ekspresi wajah saya bisa sedikit mengesampingkan karena di beberapa tampilan baseline dari Pak Prabowo ini adalah ya dengan ekspresi yang seperti kita lihat. Tetapi yang membedakan adalah di sini adalah voice atau suara yang digunakan. Jadi ya, dalam menilai bahasa bawah sadar kita bisa menilai juga dari intonasinya gitu ya. Terus kemudian dari tone-nya. Nah, tone yang dipilih ini adalah tone dengan suara bawah dan kemudian menyebut Mas Anies dengan verbal style-nya itu sampai dengan penekanan dan diulang. Nah, ketika suara tinggi dari Pak Prabowo kita sudah biasa. Artinya itu merupakan baseline yang bersangkutan. Ya, karakter orisinilnya seperti itu. Karakter dasarnya seperti itu. Tetapi ketika suara bawah yang didengar, nah ini adalah ada apa ya? Kok keluar dari baseline? Nah, suara bawah ini adalah suara yang merupakan representasi dari emosi yang mendalam. Emosi apa sih yang terlihat? Emosi kemarahan, gitu. Menurut Anda siapa yang paling orisinil dalam debat tersebut? Saya 1, 2, 3 dulu nih ya, urutan aja. Yang pertama kalau kita lihat dari Pak Anies ya, Pak Anies baik dalam semiotika maupun retorika dan sebagainya ya. Dan kemudian Pak Anies juga menampilkan emosi yang adequate, saya mengatakan seperti itu cukup ya. Artinya tidak suara dan sebagainya. Namun ya karena beliau juga seorang orator yang sangat baik gitu. Tapi kita bisa perhatikan dari ekspresi facial expression-nya yang muncul cepet banget, 0,2 detik kalau yang namanya mikro ekspresi gitu ya. Jadi ketika dari sisi suara, dari penggunaan kata-kata yang bisa disampaikan, kemudian dari body language maupun gestur itu aman, tapi bagaimana dengan facial expression-nya? Ya, kalau tadi saya mengatakan bahwa rasa banyak mendominir gitu. Dan Pak Anies ini banyak seperti ini, membasahi bibir begitu. Artinya? Nah, ini ini ada beberapa arti yang artinya adalah merupakan ketidaksepakatan dengan topik atau sesuatu isu yang sedang dibahas ya, atau merupakan suatu keraguan-raguan atau mungkin yang bersangkutan juga merasa haus, bisa seperti itu juga gitu ya. Ini menjadi catatan kita. Tetapi rasa banyak berperan di sini untuk di paslon nomor 1. Di paslon nomor 2 sepertinya memang ini berusaha dengan berusaha untuk fun, berusaha untuk cair ya, tetapi dari gestur dan mikro ekspresinya ini banyak menampilkan ekspresi-ekspresi, ada kemarahan, ada rasa takut dan sebagainya gitu ya, dan juga dari suaranya gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang disampaikan ini banyak menimbulkan persepsi publik juga, dan memang persepsinya juga sentimennya adalah negatif seperti itu. Nah, jurus gemoy kan keluar juga di situ. Jurus gemoy juga. Nah, tetapi jurus gemoy ini adalah merupakan satu coping mechanism ketika daripada marah gitu ya, apalagi nggak ada yang digerak mungkin seperti itu, maka gemoy adalah merupakan cara untuk mengatasi diri sendiri supaya tidak larut di dalam kemarahan tersebut. Untuk Pak Ganjar sendiri? Nah, untuk Pak Ganjar nih gitu ya, kalau kita tahu bahwa di sebelumnya Pak Ganjar juga banyak
kalau kita mengatakan rasa yang terlibat di sini, tapi kemarin ini Pak Ganjar berhasil mengatasinya. Dan kemudian kalau kita lihat dari ekspresi wajahnya ini yang biasanya saya analisa gitu ya, ini banyak social smile, artinya ini adalah merupakan satu perkembangan bahwa rasa tidak dimunculkan di sini, tetapi dengan gagasan-gagasan yang selama 10 tahun dengan pengalaman itu, maka semuanya tampak begitu natural, begitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa emosi-emosi ya memang emosi yang seharusnya terjadi ketika apa yang dikatakan secara verbal dengan bahasa non-verbalnya ini selaras, gitu. Oke. Bu Monica, di tengah berlangsungnya debat, ada gerakan tangan untuk menyemangati atau apapun artinya itu dari calon wakil presiden nomor urut 2. Menurut Anda apa artinya itu ya? Ini acaranya kan adalah merupakan debat adu gagasan, ya bukan kampanye gitu ya. Jadi ini memang tidak sepantasnya untuk diperagakan gitu oleh cawapres Pak Prabowo paslon nomor 2 gitu ya. Jadi memang seharusnya ini tidak dipertontonkan dalam debat. Seharusnya lebih bisa menahan diri. Seharusnya bisa lebih menahan diri. Artinya kita tidak perlu mendapatkan emosi massa gitu ya. Karena ini merupakan panggung yang formal seperti itu. Oke. Dari aksi pemandu sorak ini kemudian publik akan menantikan seperti apa geliat yang bersangkutan, Gibran, kemudian juga Pak Muhaimin Iskandar, termasuk juga Pak Mahfud MD yang akan berdebat dalam debat Cawapres. Baik, terima kasih Bu Monica sudah berbincang bersama dengan kami. Bersama saya Abraham Silaban di program Babi Plus. Thank you. Terima kasih.